Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Masya Allah, ini ada pertanyaan yang menarik ya. Ia bertanya, negara mengatur agama atau agama mengatur negara? Subhanallah. Sahabat, ketahuilah bahwa Islam itu agama yang sempurna. Islam adalah agama yang benar. Ya. Sempurna di sini artinya adalah tidak ada satupun perkara sekecil apapun yang tidak ada aturannya dalam Islam. Dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Islam mengatur hubungan kita dengan Allah melalui aktivitas ritual ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, ya, wakaf dan sebagainya. Islam juga mengatur urusan kita dengan diri kita sendiri, seperti tata cara kita berpakaian, ya, harus menutup aurat, kemudian tata cara kita makan, minum, ya, harus halalan thayyiban, ya, makan dengan tangan kanan, ya, dan sebagainya. Islam mengatur itu. Nah, Islam juga mengatur hubungan kita dengan sesama kita, dengan lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Ya. Seperti pada bidang-bidang muamalah, interaksi kita dengan lawan jenis kita, ya. Interaksi kita dengan orang lain, seperti dalam roda ekonomi misalnya, tata cara kita bertransaksi jual beli, ya, hutang piutang, ya. Kemudian tata cara kita berpolitik, ya, berbudaya, itu semua ada aturannya dalam Islam, dan Islam mengatur itu dengan amat sangat detail, ya. Jadi sahabat, Islam itu mengatur urusan negara, ya, dan bukan negara mengatur Islam. Sebab jika negara mengatur Islam, tentu komandonya itu ada pada pemimpin negara tersebut. Ya, artinya apa? Pemimpin negara tersebut bisa mengacak-acak Islam, bisa saja ia menjalankan roda pemerintahan itu sesuai dengan Islam, bisa juga tidak sesuai dengan Islam. Itulah hasilnya ketika negara mengatur Islam, mengatur agama. Sementara ketika Islam yang mengatur negara, Islam yang mengatur pemimpinnya, ya, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang pemimpin, seorang khalifah, ya, kecuali untuk taat kepada syariah, ya, kepada hukum Quran dan Sunnah. Jadi khalifah atau pemimpin dalam negara Islam itu, ya, dalam khilafah itu hanya berkewajiban untuk menjalankan amanah kepemimpinannya sesuai dengan hukum Quran Sunnah, sesuai dengan syariah Islam. Melenceng sedikit saja, ya, maka khalifah tersebut wajib untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang khalifah, ya. Contoh, jika seorang khalifah ini menetapkan suatu hukuman, ya, tidak sesuai dengan hukum syara, tidak sesuai dengan hukum Islam, ya, misalnya hukuman bagi para pencuri, ya, ia mengganti hukuman potong tangan dengan hukuman penjara. Sementara dalam Islam hukuman pencuri adalah potong tangan, tapi pemimpin ini menggantinya dengan hukum penjara sekian tahun. Maka demikian sudah jelas bahwa pemimpin tersebut wajib untuk diberhentikan sebagai seorang khalifah. Kenapa? Karena dia sudah menetapkan sebuah hukum yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan hukum Islam. Seperti itu, ya. Lalu bagaimana dengan masalah haji, ya, masalah zakat? Itu harus sesuai dengan Islam. Ada bagian khusus atau istilahnya departemen khusus dalam kekhilafan itu yang mengatur urusan itu, urusan haji. Bahkan Islam pun mengatur tentang bagaimana transaksi ekspor impor itu harus sesuai dengan hukum syariah Islam, ya. Jadi apa? Di sini posisi seorang khalifah hanya untuk menjalankan hukum Quran dan Sunnah,
tidak yang lain. Seperti itu. Ya. Dan khalifah juga, ya, khalifah juga itu tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Batasannya apa? Khalifah dalam memimpin, batasannya adalah hukum syara. Ketika hukum syara itu dilanggar, maka khalifah itu langsung dan bisa diberhentikan oleh mahkamah mazalim namanya. Ya, jadi berbeda antara pemimpin dalam sistem demokrasi dan pemimpin dalam sistem Islam, khilafah itu. Ya, jadi demikian, semoga jelas. Ya, intinya adalah Islam adalah agama sempurna, Islam adalah agama benar, ya, yang mengatur semua urusan dari hal terkecil sampai hal terbesar, seperti itu. Ya. Jadi Islam itu mengatur urusan politik, dan politik dalam pemahaman Islam adalah riayah su'unil ummah, mengurus urusan umat dengan apa? Dengan syariah Islam, dengan hukum Islam, dengan hukum Quran Sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin, kemudian diteruskan oleh Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, seperti itu. Ya, demikian, semoga bisa menjawab dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.